Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi shahida. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Amma ba'd. Muslimin muslimat, Bapak Ibu, saudara-saudariku yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah rabbil alamin. Mudah-mudahan kalimat itu yang senantiasa membasahi lisan kita sebagai tanda syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua karunia-Nya. Malam hari ini kembali kita dipertemukan di salah satu rumahnya yang mulia, Masjid Al-Mawaddah yang kita cintai. Mudah-mudahan pertemuan malam hari ini Allah mencurahkan berkahnya untuk kita. Berkah di dalam sholat berjamaah, berkah di dalam zikir kepada Allah, berkah duduk di majelis ilmu, juga keberkahan di dalam ukhuwah Islamiyah. Karena Nabi Muhammad SAW menyampaikan kepada kita bahwa nanti di hari kiamat itu ada satu golongan yang diberikan naungan oleh Allah, yaitu mereka yang mencintai karena Allah, membenci karena Allah, bertemu dan berpisah karena Allah. Mudah-mudahan malam hari ini adalah bagian dari upaya kita untuk mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada manusia paling mulia, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan salawat ini tersambung kepada seluruh keluarganya, seluruh kerabatnya, dan seluruh umatnya. Dan mudah-mudahan kita juga termasuk umatnya yang telah mendapatkan pertolongan yang besar, syafaatul ummah dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, malam hari melanjutkan pembahasan kita tentang Al-Futuhat, pembebasan atau menaklukkan benteng Khaybar. Pada pekan yang lalu kita sudah sampaikan bagaimana Anas menceritakan bahwa beliau ini orang yang diberi amanah oleh Nabi untuk membantu segala keperluan Nabi Muhammad SAW. Dan beliau sampaikan satu kebiasaan Nabi di dalam perjalanan menuju Khaybar itu, Nabi selalu mengajarkan doa. Ya, masih ingat doanya? Allahumma inni a'udzu bika minal hammi wal hazan wa a'udzu bika minal 'ajzi wal kasali wa a'udzu bika minal jubni wal bukhli wa a'udzu bika min ghalabati ad-dayn wa qahri rijal. Ini doa yang sering dibaca oleh Nabi Muhammad SAW. Kemudian
Lagi-lagi kalau kita berbicara tentang ekspedisi militer Nabi itu selalu kita disuguhi tentang dasarnya strategi Nabi Muhammad SAW. Salah satu strategi beliau adalah bahwa Khaybar itu letaknya, lokasinya di sebelah utara kota Madinah. Itu artinya Nabi berjalan dari arah selatan, ya, arah selatan menuju arah utara. Tapi ternyata Nabi itu justru mendatangi benteng Khaybar itu dari arah utara. Berarti nanti Nabi itu menuju ke utara dulu, ya, menjauhkan diri dari kota Khaybar. Begitu sudah berada di sebelah utara itu, kemudian Rasul membalikkan pasukannya. Ya. Makanya orang-orang Yahudi Khaybar tidak menyangka bahwa mereka itu akan diserang oleh Nabi itu di bagian ujung utara mereka. Mestinya dari selatan, tapi Nabi menyarankan dari arah utara. Kemudian ada kisah menarik bahwa nanti Nabi itu mengangkat seorang penunjuk jalan, ya, penunjuk jalan di mana letak benteng Khaybar. Ya. Maka kemudian ketika orang itu berada di 4 persimpangan jalan, kata penunjuk jalan itu, ya Rasulullah, sesungguhnya kita berada di 4 arah yang berbeda menuju Khaybar. Jadi mau lewat sini bisa, mau lewat sini bisa, lewat sini bisa, lewat sana bisa. Anda mau lewat sebelah mana ya Rasulullah? Itu Rasulullah kemudian bertanya Bapak Ibu, wahai fulan, yang ini namanya jalan apa? Kata Nabi. Jadi nama jalan dari dulu sudah ada, ya, nama jalan sudah ada dari dulu. Kata penunjuk jalan ini ya Rasulullah, namanya Jalan Hazan. Hazan artinya apa Bapak Ibu? Hazan, huzan itu apa artinya? Namanya kesedihan. Hazan itu sedih. Ya. Kata Nabi, saya tidak mau lewat jalan ini. Kata Nabi, nggak mau saya. Kemudian Nabi bertanya lagi, kalau ini jalan apa? Ini namanya Jalan Shash. Shash itu apa itu ya? Kacau ditambah balau, ya sudah kacau balau, kacau sekacau-kacaunya. Kata Nabi, saya nggak mau lewat jalan sini. Kalau ini jalan apa? Kata beliau, ini namanya Jalan Hatib. Hatib itu kalau dalam kebiasaan orang Arab itu, orang kalau berbicara itu apa itu, ceplas-ceplos gitu. Jadi kalau bicara nggak dipikir. Nah, orang Jawa bilang ceblang-ceblung. Kata Nabi, saya juga nggak mau lewat jalan sini. Kata orang tadi, kalau tiga-tiganya Anda tidak mau lewat ya Rasulullah, ini cuma tinggal satu jalan saja. Nah, ini apa nama jalannya? Kata orang itu, ini namanya Jalan Marhab. Marhab itu artinya selamat datang. Nah, sebenarnya Marhab itu nama dari salah satu tokoh Yahudi di Khaybar. Jadi di Khaybar itu ada pemimpin besar Yahudi namanya Marhab. Itu dipakai untuk nama jalan. Tapi meskipun begitu, Marhab itu punya makna optimis. Punya makna optimis. Artinya bahwa Nabi optimis dia diterima di situ. Maka kata Nabi Muhammad SAW, saya lewat jalan ini, kata Nabi. Jadi kembali lagi bahwa nama di dalam Islam itu memiliki arti yang sangat penting. Bahkan di dalam syariat Islam itu Bapak Ibu, ketika seorang itu melahirkan anaknya, itu namanya, ada syariat namanya akikah, gitu ya. Akikah. Akikah itu salah satu rangkaian acaranya adalah menyembelih 2 ekor kambing kalau punya anak laki-laki, ya, 1 ekor kambing untuk punya anak perempuan. Kemudian 7 hari
dikasih nama, dicukur rambutnya, kemudian ditimbang, dan timbangnya itu akan ditukar senilai berat timbangan rambut itu dengan emas. Begitu ya. Itu artinya bahwa Islam itu memiliki perhatian yang besar terhadap sebuah nama. Makanya wajib bagi seorang ayah itu memberikan nama yang baik untuk anaknya. Nabi Muhammad SAW itu memberikan rekomendasi nama-nama terbaik. Di antaranya adalah Abdurrahman, Abdullah, atau nama-nama para nabi. Nabi Muhammad SAW itu memberi satu nama anak beliau itu dengan nama Ibrahim. Nama Ibrahim. Kemudian pertanyaannya, apakah menunggu memberikan nama itu harus menunggu 7 hari? Boleh tidak begitu anak itu lahir, kemudian saat itu juga kita berikan nama, atau harus menunggu 7 hari? Tapi kalau kita lihat hadis Nabi itu, memang kalau kita kita baca makna akikah itu memang menunggu 7 hari, memberikan nama afdalnya itu 7 hari. Tapi justru Nabi Muhammad SAW itu dalam satu riwayat dikatakan bahwa ketika beliau memberikan nama kepada anak beliau Ibrahim itu saat itu juga. Kata Nabi, tadi malam istriku melahirkan seorang bayi, seorang anak, dan aku beri nama Ibrahim. Itu nggak nunggu 7 hari. Terus gimana itu? Apakah harus menunggu 7 hari, atau malam itu atau hari itu juga diberikan nama? Imam Ibnu Qayyim memberikan penjelasan begini. Jadi kalau ada seorang ayah, seorang ayah ini nggak mampu untuk mengakikoi anaknya, belum punya uang, untuk waktu tertentu nggak punya uang, maka orang tua tadi, ayah tadi, tidak harus menunggu 7 hari. Saat itu juga diberikan nama. Tapi kalau orang itu mampu untuk mengakikoi, maka sebaiknya afdolnya adalah menunggu 7 hari. Bisa dipahami? Jadi kalau orang tua ini nggak bisa mengakikoi anaknya, maka dia berikan nama waktu itu juga. Itu artinya bahwa akikah itu hukumnya apa? Hukumnya apa? Sunnah muakkadah, sunnah yang sangat penting. Tapi kalau orang itu tidak bisa mengakikoi anaknya, maka dia tidak berdosa. Meskipun ada sebagian ulama yang menyebutkan bahwa anak yang dilahirkan itu tergaidekan ketika dia diakikoi. Itu salah satu maknanya adalah bahwa anak yang tidak diakikoi kemudian dia meninggal, kata sebagian ulama, maka dia tidak bisa memberikan syafaat bagi kedua orang tuanya. Itu maknanya. Tapi makna ini kemudian dibantah oleh Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Beliau berpendapat bahwa makna tergaidekan itu bahwa setiap anak yang lahir itu akan diikuti oleh syaitan. Jin di dalam manusia itu namanya kharid, itu yang selalu mengikuti anak manusia. Maka barang siapa yang anak itu diakikoi, maka sesungguhnya orang itu, anak itu terhalang dari godaan syaitan. Itu kata beliau. Kemudian kalau ada sebagian kita ini Bapak Ibu yang karena orang tua dulu kita bukan orang tua yang mampu, kita belum sempat diakikoi sama orang tua kita.
gimana kira-kira? Boleh nggak kita ini kemudian mengakekoi diri kita sendiri? Boleh atau tidak? Meskipun akekah itu adalah kewajiban orang tua sebenarnya, boleh atau tidak? Boleh. Itu yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Ya. Atau sebaliknya, orang tua kita dulu belum diakekahi oleh kakek kita, maka kita alhamdulillah punya uang, punya harta, kemudian kita akikah atas nama orang tua kita, itu juga boleh. Itu juga boleh, ya. Jadi hukum awalnya, hukum dasarnya akikah itu adalah sunnah muakkad, sunnah yang sangat penting. Kembali kepada nama tadi, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwa nama memiliki kedudukan yang sangat penting di dalam Islam. Dan Rasulullah SAW sampaikan sesungguhnya nama yang paling dicintai oleh Allah adalah Abdullah dan Abdurrahman. Jadi Bapak Ibu kalau hari ini tahu tentang hadis ini, ya, kemudian kita ingin mengganti nama kita dengan nama itu juga diperbolehkan. Ya. Nama kita mungkin kurang punya makna atau justru maknanya adalah makna yang tidak baik, kan tidak masalah. Ya, dengan Abdurrahman atau Abdullah. Di antara nama-nama yang diberikan oleh para sahabat Nabi kepada anaknya adalah nama-nama para nabi, sebagaimana Abu Musa Al-As'ari itu memberikan nama kepada anak beliau adalah Yusuf. Ya, Yusuf bin Abu Musa Al-As'ari. Kemudian ada kisah Bapak Ibu ulama yang terkenal namanya Sa'ad bin Musayyab bin Hazm. Itu kakeknya itu pernah bertemu dengan Nabi. Ditanya oleh Nabi, siapa namamu? Kata kakeknya Sa'ad bin Musayyab, nama saya Hazm ya Rasulullah. Hazm itu artinya bisa sedih, bisa orangnya kaku keras, itu Hazm. Kata Nabi, ganti namamu dengan Sahil. Sahil itu lawan kata dari Hazm. Dia bisa berarti lunak, lemah, lembut, itu Sahil. Kemudian kakeknya Sa'id bin Musayyib bilang, ya Rasulullah, saya tidak akan pernah mengganti nama yang diberikan ayahku kepadamu. Gak mau diganti. Maka Sa'id bin Musayyib berkata begini, Masya Allah, dan demi Allah, tidaklah kakekku itu mengganti nama sesuai anjuran Nabi Muhammad SAW, kecuali di dalam rumah kami itu selalu muncul kekerasan, sesuatu yang tidak bisa digunakan. Maka seandainya dahulu kakekku mau diganti namanya oleh Nabi, maka niscaya kekerasan hati di dalam keluarga kami itu tidak akan pernah terjadi. Jadi ternyata nama yang kurang baik itu, Bapak Ibu, itu berpengaruh bahkan sampai kepada anak keturunan kita. Karena nama itu bisa menjadikan seseorang itu optimis. Ya. Sekarang gini Bapak Ibu, kalau ada orang dikasih nama sabar, maka harapan orang tua apa? Anak itu akan menjadi anak yang sabar. Maka kalau kemudian ketika anak itu tumbuh kemudian tidak hadir kesabaran dalam dirinya, itu mestinya dia malu gitu. Maksud saya dikasih nama sabar, kok saya gak sabar gitu. Ya. Maka itu bagian dua. Ya. Ada orang dikasih nama dermawan, tapi ternyata bakhil. Mestinya malu, ya.
Maka orang tua memberi nama anaknya dermawan itu supaya anaknya menjadi orang yang ringan tangan, memberikan bantuan kepada orang lain. Termasuk nama yang dibenci oleh Allah. Ini penting Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Ketika seseorang memberikan nama kepada anaknya dengan sebutan Malikul Amlak, raja dari segala raja, itu juga tidak boleh. Atau tidak harus dengan bahasa Arab, ya, memberi nama dengan bahasa Indonesia yang artinya itu adalah sifat Allah, itu tidak boleh. Misalnya Malik, itu tidak boleh. Tapi harus ada tambahannya Abdul Malik, ya, Abdul Malik, hambanya Zat yang Malik, yang menguasai segalanya. Jadi nama-nama itu ketika menggunakan nama Allah, maka di depannya dikasih tambahan Abdul atau abdinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kita lanjutkan lagi tentang perjalanan Nabi Muhammad SAW di kota Khaybar. Ada kisah berkenaan dengan seorang sahabat Nabi yang bernama Amr bin Al-Ahwa. Jadi Amr bin Al-Ahwa ini dikenal oleh kalangan sahabat Nabi sebagai seorang ahli syair. Jadi Nabi itu punya syair-syair, ahli syair dengan level tertentu. Ada Hasan bin Sabit, kemudian Abdullah bin Rawahah, dan termasuk Amr bin Al-Ahwa ini adalah orang yang jago bersyair. Dan syair ini jumhur ulama mengatakan diperbolehkan. Yang penting syair itu tidak memberikan dorongan manusia untuk bermaksiat kepada Allah. Syair ini dimaksudkan untuk memberikan semangat untuk bertakwa kepada Allah, atau ketika iman seseorang ini mulai lemah. Itu dicontohkan oleh Nabi ketika beliau bersyair ketika perang Khandaq itu, menggali parit itu, ya. Maka Nabi memberikan syair, memberikan semangat kepada para sahabat. Termasuk Amr bin Al-Ahwa ini selama perjalanan menuju Khaybar, beliau selalu bersyair. Kata beliau, kalau tidak karena engkau ya Rasulullah, tidaklah kami mendapatkan hidayah Islam. Kami tidak bakal melaksanakan sholat dan membayar zakat. Kami dicukupkan dengan kelebihan engkau, maka turunkanlah atas kami ketenangan dan teguhkanlah kaki-kaki kami menghadapi musuh dalam peperangan ini. Itu begitu beliau ini bersyair, terdengar oleh Nabi. Kata Nabi, siapa yang bersyair itu? Sahabat Nabi mengatakan Amr bin Al-Ahwa. Rasulullah SAW kemudian mendoakan sahabat ini dengan kalimat Ya rahmukallah, semoga Allah memberikan rahmat kepadamu. Di riwayat lain dikatakan semoga Allah mengampunimu. Jadi kalau Rasulullah SAW itu Bapak Ibu mendoakan sahabat secara khusus dengan kalimat Ya rahmukallah, itu biasanya orang yang didoakan itu akan mati, akan syahid. Ya, itu sudah menjadi rahasia umum. Maka kemudian sahabat ini bertanya kepada Rasulullah SAW, Ya Rasulullah, seandainya Amr bin Al-Ahwa itu diberikan umur panjang, sungguh kami akan merasa bahagia karena kami ini sangat terhibur dengan syair-syairnya. Umar bin Khattab mengejar Nabi Muhammad SAW. Ya Rasulullah, apakah benar engkau mendoakan Amr bin Al-Ahwa dengan Ya rahmukallah? Betul wahai Umar. Umar kemudian berkata, sungguh demi Allah ya Rasulullah, kami ini sangat terhibur dengan kehadiran Amr bin Al-Ahwa.
seandainya dia diberikan umur panjang oleh Allah, maka itu akan menjadi sesuatu yang menghibur bagi kami. Ya. Tapi lihat Pak, ketika Amr bin Al-Akhwab ini diberikan doa oleh Nabi, dan itu bagian dari kepastian bahwa beliau ini akan mati syahid, apa yang dilakukan oleh beliau? Apakah dia kemudian memacu kudanya kembali ke kota Madinah? Wah, saya mati, saya tak kembali ke kota Madinah. Tapi ternyata beliau ini senang sekali. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya. Aku akan segera bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kenapa dia lakukan itu? Karena beliau sangat paham bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Imran ayat 169, "Wa la tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillahi amwaatan bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun." Dan jangan sekali-kali kamu mengira bahwa orang-orang yang gugur di jalan Allah itu mati, tapi mereka hidup di sisi Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di ayat 170, "Farihina bima atahumullahu min fadlihi wa yastabsiruna bil ladzina lam yalhaqu bihim min khalfihim alla khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun." Mereka bergembira, orang-orang yang mati syahid itu. Mereka bergembira dengan karunia yang diberikan Allah kepadanya dan bergirang hati terhadap orang yang masih tinggal di belakang, yang belum menyusul mereka, bahwa tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak pernah bersedih hati. Makanya dulu ketika kita membahas tentang perang Uhud itu ya, ada seorang sahabat Nabi namanya Abdullah bin Amr bin Haram yang syahid di perang Uhud. Kemudian Nabi kabarkan kepada Jabir anaknya, Jabir bin Abdillah. Jabir itu begitu sedih ketika ditinggal oleh orang tuanya, karena dia harus menanggung adiknya yang masih kecil-kecil, ditambah lagi banyak hutangnya. Maka Rasul mendatangi Jabir dan menghibur Jabir bin Abdillah. Ya Jabir, sesungguhnya tidak ada satupun manusia yang berbicara kepada Rabb-nya tanpa hijab kecuali ayahmu. Itu berbicara dengan Allah langsung tanpa hijab. Kemudian Allah bertanya kepada Abdullah bin Amr bin Haram, "Ya Abdullah, apa yang kamu minta? Apa yang kamu harapkan?" Kata Abdullah bin Haram, "Ya Allah, saya ini sudah mendapatkan nikmat yang luar biasa di dalam surga ini. Saya ingin minta apa? Ini nikmat sudah masya Allah luar biasa." Kata Allah, "Kamu harus minta." Dipaksa untuk minta. Ternyata Abdullah bin Amr bin Haram itu tidak minta untuk dikembalikan hidup bersama keluarga beliau, tidak. Tapi yang beliau minta adalah, "Ya Allah, hidupkan saya lagi, berikan saya nyawa lagi, saya bisa berperang lagi, kemudian mati lagi." Itu permintaannya. Jadi ternyata nikmat mati syahid itu luar biasa. Kata Allah, "Tidak mungkin Abdullah, aku membangkitkan orang yang sudah mati." Ya. Maka kemudian Abdullah bin Amr bin Haram mengatakan, "Ya Allah, sampaikan kepada umat-umat yang masih hidup tentang keberadaanku hari ini, betapa aku mendapatkan nikmat yang luar biasa. Maka sampaikan nikmat ini kepada mereka." Maka dulu kita waktu membahas tentang peristiwa Bir Ma'unah itu, ada seorang sahabat Nabi namanya Abu Milhan. Ya, Abu Milhan yang dibunuh oleh Amr bin Tufail itu, membawa surat untuk mengajak Islam kepada Amr bin Tufail, kemudian ditusuk jantungnya dengan tombak. Apa kata beliau? Allahu Akbar. Kata beliau, Kata beliau, Allahu Akbar, demi Allah, aku telah menjadi
orang yang beruntung karena aku mati syahid. Nah itu Pak. Jadi orang mati syahid itu hanya menyisakan nikmat, ya. Makanya kita lihat bagaimana para syuhada di Gaza hari ini, itu mereka meninggal dalam kondisi luka parah, organ tubuhnya terpotong-potong, tapi kita lihat wajahnya itu Masya Allah, ada yang tersenyum, ada yang tertawa. Ya. Makanya kalau ada orang yang ngomong orang-orang Gaza itu teroris, itu bisa dibuktikan dengan hari ini. Apa ya, ada teroris yang suka menumpahkan darah manusia dengan cara yang tidak halal itu menghadap Allah dalam keadaan tersenyum, ada dan kira-kira. Nah, itu menjadi bukti. Ya. Maka orang-orang yang tidak segera bertobat kemudian menunduk orang-orang yang berjuang di jalan Allah itu dengan tuduhan-tuduhan yang keji seperti itu, maka kalau dia tidak segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, maka Allah yang akan mengadili mereka seadil-adilnya. Jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka inilah yang membuat Amr bin Al-Ahwa, sebagaimana kalimat Anas bin Malik bahwa orang-orang yang mati syahid itu nanti Bapak Ibu, itu mereka berkata kepada Allah, apa kata mereka? Ya Allah, sampaikanlah dari kami kepada kaum kami bahwa kami telah menjumpai Engkau dalam keadaan bahagia, dan Engkau ridho kepada kami dan kami ridho kepada Engkau ya Allah. Itu kalimatnya, ya. Wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwatan bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Dan sekali-kali diperhatikan bahwa orang yang mati syahid itu jangan kita anggap mereka mati. Mereka bahkan hidup dan mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pasukan kaum muslimin berjalan menuju Khaybar dengan semangat keimanan, meski mereka tahu bahwa benteng Khaybar itu adalah benteng yang sangat kokoh, dan mereka mempunyai perlengkapan yang lebih lengkap, perlengkapan perang yang lebih lengkap dari kaum muslimin. Kaum muslimin terus bertakbir, bertahlil dengan suara keras, sehingga Nabi Muhammad SAW mengingatkan mereka dengan sabda beliau, innakum tad'una sami'an qariban wa huwa ma'akum. Sesungguhnya kalian ini berdoa kepada Zat yang Maha mendengar lagi Maha dekat, dan sesungguhnya Dia selalu bersama kalian. Maka kamu enggak perlu keras-keras, ya, pelan-pelan saja. Dan sesungguhnya Allah itu Maha mendengar apa yang kalian ucapkan. Saat berangkat kaum muslimin menempuh jalan yang terletak di antara Khaybar dan kabilah Ghatafan. Kabilah Ghatafan ini adalah kabilah yang sering memusuhi muslimin, ya. Maka muslimin itu berusaha mencegah Bani Ghatafan agar tidak terlibat untuk membantu kaum Yahudi Khaybar, ya. Maka mereka melewat di situ dengan pasukan untuk membuat mereka itu gentar, agar mereka tidak membantu Yahudi Bani Khaybar. Rasulullah SAW itu melakukan perjalanan di malam hari. Kalau siang hari istirahat, siang hari istirahat, perjalanannya malam hari. Ketika mereka mendekati benteng Khaybar, Rasulullah SAW kemudian melakukan sholat subuh. Rasulullah SAW kemudian berkata, tunggu, ya, sebelum masuk ke kota Khaybar, mari kita berdoa, kata Nabi Muhammad SAW. Maka Rasulullah SAW berdoa, wahai Allah, Tuhan segala langit dan semua yang dinaunginya, Tuhan segala bumi dan semua yang dipikulinya, Tuhan segala syaitan dan semua yang disesatkannya, Tuhan segala angin dan semua yang diembuskannya. Sesungguhnya
kami minta kepadamu ya Allah kebaikan-kebaikan dari kampung ini, kebaikan penduduknya dan kebaikan semua yang ada di dalamnya, dan kami berlindung kepadamu dari keburukan-keburukan kampung ini, keburukan penduduknya dan keburukan semua yang ada di dalamnya. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, melanjutkan langkah kalian. Maka Nabi Muhammad SAW begitu selesai mengucapkan kalimat itu, Rasul kemudian bertakbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Menurut Imam Al-Buti, setiap kali memerangi sesuatu kaum, Rasulullah tidak pernah menyerang kecuali menunggu pagi datang. Jika beliau mendengarkan azan, jadi di kampung itu ada suara azan, maka Rasul menahan diri untuk tidak menyerang. Ini berarti orang-orang beriman di sana. Tapi kalau tidak ada azan di sana, maka Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu melakukan penyerangan. Oleh karena itu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ketika bermalam di perbatasan wilayah Khaybar, sebelum kemudian memasuki kota tersebut, di pagi harinya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu melihat para pekerja Khaybar sedang nyangkul di kebun-kebun mereka, ya. Karena orang-orang Khaybar ini profesinya adalah tukang kebun atau petani, ya. Mereka membawa peralatan pertanian mereka. Ketika melihat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka kemudian panik dan berkata, Muhammad dan pasukannya datang. Dan mereka langsung melarikan diri. Mereka khawatir Rasulullah dan semua umat Islam menghabisi para Yahudi Khaybar itu. Padahal Rasulullah SAW tidak akan pernah memerangi suatu kaum jika mereka tidak memerangi ajaran Islam. Jadi tetap itu mereka tidak wajib dulu itu. Mereka diminta untuk masuk Islam. Ya. Kemudian kalau mereka tidak mau masuk Islam, mereka wajib bayar jizyah. Tapi kalau mereka tetap tidak mau, maka pilihan ketiga itu perang. Ya. Itu jadi pilihan terakhir. Begitu Rasulullah SAW melihat orang-orang Yahudi Khaybar itu lari terbirit-birit ketakutan, Rasulullah SAW kemudian bersabda, Allahu Akbar, Khaybar, inna idza nazalna bi sahati qaumin fasa'a sabahul mundirin. Allah Maha Besar, hancurlah Khaybar jika kita masuk ke wilayah mereka, wilayah pelataran mereka. Pagi ini pasti akan menjadi pagi yang buruk bagi orang-orang yang telah diberikan peringatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari semua. Kemudian dikisahkan bahwa nanti Nabi itu memulai membuka Khaybar dari wilayah yang namanya Natat Sik. Jadi apa itu Khaybar itu dibagi menjadi dua wilayah besar. Ya. Setengahnya itu dinamakan Natat dan Sik. Ya. Kemudian setengahnya lagi itu namanya Al-Qutaibah. Ya. Dan Natat dan Sik itu di dalamnya ada 5 benteng besar. Sementara di wilayah Al-Qutaibah itu ada 3 benteng besar. Jadi bentengnya 8 itu di Khaybar. Dan Rasulullah SAW itu masuk melalui pintu Natal, ya, wilayah Natal. Di situ nanti ada namanya benteng Nail. Maka disinilah itu benar apa yang dikatakan oleh para sahabat Nabi tadi, bahwa kalau seseorang itu didoakan secara khusus oleh Nabi dengan kalimat Ya Arhamukallah, maka orang itu akan mati syahid. Ini terjadi peristiwa Amr bin Al-Ahwad. Jadi nanti orang-orang dari benteng Nail itu mereka keluar di bawah pimpinan tadi itu Marhab tadi itu, pemimpin besar Yahudi keluar. Kemudian kebiasaan zaman dulu sebelum terjadi pertempuran besar itu biasanya diawali dengan perang tanding. Ya. Maka Marhab tadi bersair, kemudian dia menunjukkan kekuatannya, menunjukkan kesombongannya, ya. Menantang kaum muslimin.
maka majulah Amr bin Al-Ahwab. Mereka bertempur dengan sangat luar biasa. Kemudian dikisahkan bahwa Marhab ini ketika menebaskan pedangnya dengan sangat kuat itu pedangnya kemudian menempel di perisainya Amr bin Al-Ahwab, nempel di situ. Ya. Begitu ini nempel, maka kemudian Amr itu mengayunkan pedangnya dengan sangat kuat. Diayunkan pedangnya, tapi ternyata Marhab ini menghindar dari serangan Amr bin Al-Ahwab. Dan pedang yang sudah dipukulkan sangat keras itu kemudian menancap di tubuhnya Amr bin Al-Ahwab sampai Amr bin Al-Ahwab kemudian wafat. Saya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Begitu Amr bin Al-Ahwab ini meninggal, maka banyak para sahabat Nabi yang mengatakan celakalah Amr bin Al-Ahwab. Sesungguhnya amal-amal kebaikannya tidak akan pernah diterima oleh Allah dikarenakan dia telah membunuh dirinya sendiri. Ada saudaranya Amr bin Al-Ahwab namanya Salamah bin Al-Ahwab. Itu menghampiri Nabi, menuju Nabi dalam keadaan berurai air mata. Ya Rasulullah, sesungguhnya para sahabatmu mengatakan bahwa amal kebaikan Amr bin Al-Ahwab tidak akan pernah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dikarenakan dia telah membunuh dirinya sendiri. Rasulullah SAW kemudian berkata, celakalah orang yang mengatakan itu. Celakalah orang yang mengatakan itu. Sungguh saudara Muhammad itu mendapatkan dua pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah pahala mati syahid, kemudian yang kedua adalah pahala sebagai seorang mujahid. Karena datang di Khaybar itu tidak dengan sesuatu yang ringan, banyak rintangan yang luar biasa. Ya. Maka dia mendapatkan dua pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Sudah insyaallah. Kurang berapa ini? Kemudian dikisahkan lagi pemimpin rahmati Allah Subhanahu wa taala bahwa ada seorang sahabat Nabi yang bernama Mahmud. Itu juga syahid di awal-awal peperangan Khaybar. Ketika dia berusaha membuka pintu Khaybar, benteng Khaybar dibuka, maka kemudian Marhab itu ngambil penggilingan dipakai untuk bikin adonan roti itu diambil kemudian dilemparkan kepada sahabat Nabi yang bernama Mahmud sampai kemudian Mahmud ini menjadi syahid. Ya. Ini bukti nubuah Nabi bahwa tadi Amr bin Al-Ahwab itu ketika didoakan oleh Nabi dengan kalimat Ya Arhamukallah, beliau tidak hanya mati syahid bahkan, tapi beliau menjadi orang yang pertama meninggal ketika pengepungan benteng Khaybar. Jadi Masya Allah, tidak orang-orang yang mendermakan jiwanya kepada Islam, mendermakan jiwanya, amalnya kepada Islam ini, ketika mereka jujur dengan ucapannya bahwa mereka akan bercita-cita menjadi orang yang mati syahid, maka Allah akan penuhi janjinya itu. Ya, maka Bapak Ibu ini, cita-cita mati syahid itu harus kita dawamkan. Harus jujur ya. Karena ada seorang ulama berkata begini, seseorang yang tidak pernah punya cita-cita untuk mati syahid, maka dikhawatirkan dia akan mati dalam keadaan sebagai seorang yang fajir. Orang yang fajir itu bukan orang kafir. Dia beriman tapi fajir. Fajir itu bisa jahat, bisa munafik. Cuma munafik kecil, bukan munafik besar. Ada munafik yang bisa mengeluarkan seseorang itu dari keislaman. Itu munafik akbar. Tapi ada munafik yang tidak sampai mengeluarkan seseorang itu
dari keislaman. Maka cita-cita kita untuk menjadi seorang syuhada, kemudian dikumpulkan dengan para siddiqin, para nabi, para rasul, itu harus kita dawamkan. Ya. Entah nanti Allah akan matikan kita di atas tempat tidur kita bahkan, tapi kalau kita punya cita-cita jujur untuk mati syahid, maka insya Allah meskipun kita mati di atas tempat tidur kita, itu akan ditimbang dinilai oleh Allah sebagai orang yang mati syahid. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.